Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah dasar pengauditan dengan materi materialitas dan resiko. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Alfidila Fatimatu Soliha. Yang kedua, Aksal Firdaus. Dan yang ketiga, Imam Mauzia Afifah. Materi bab 9 terbagi menjadi 9 subbab, seperti yang tertera pada slide berikut. 1. Materialitas. Materialitas merupakan suatu jumlah yang besar di mana apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan penyajian sejumlah tersebut akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Jadi, sederhananya materialitas adalah tingkat salah saji yang ditoleransi. FASB atau yang disebut dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana dalam mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Langkah pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Langkah kedua, menentukan materialitas kinerja. Langkah ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Dan langkah kelima, membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Langkah ke-1 dan langkah kedua yaitu termasuk dalam merencanakan luas pengujian. Langkah ketiga sampai langkah kelima termasuk dalam mengevaluasi hasil-hasil. 2. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin akan material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Jadi tidak mungkin menetapkan pedoman nilai dolar bagi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang dapat diterapkan pada semua klien audit. Yang kedua, tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Materialitas bersifat relatif, maka diperlukan tolak ukur untuk menentukan apakah salah saji itu material. 3. Menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, demi menguranginya ke tingkat probabilitas yang rendah dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas kinerja dapat bervariasi bagi berbagai kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terutama jika berfokus pada area tertentu. Penentuan materialitas kinerja didasarkan pada pertimbangan profesional dan mencerminkan jumlah salah saji yang ingin diterima auditor dalam segmen tertentu. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca seperti yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun-akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini. 4. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam suatu akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Salah saji terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor,
tentang estimasi saldo akun. Jenis yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji. Salah saji bersih dalam sampel dibagi total sampel dikali nilai populasi yang tercatat. Estimasi untuk kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari kebagian populasi dan ada resiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi. Yang selanjutnya yaitu resiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Standar auditing mengharuskan auditor menilai risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, serta tingkat asersi yang relevan bagi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Berikut ini adalah gambar model risiko audit. Berikut ini adalah model risiko audit untuk mengevaluasi hasil audit. PDR sama dengan risiko komponen yang model risiko audit. AAR yaitu risiko audit yang direncanakan adalah risiko bawaan bukti audit untuk suatu tujuan pengendalian. Audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Resiko deteksi yang direncanakan tergantung pada 3 faktor lain dalam model risiko audit. Resiko ini akan berubah jika auditor mengubah salah satu dari faktor model risiko. Selanjutnya, resiko inheren mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan ada salah saji dengan mengabaikan pengendalian internal, auditor akan menyimpulkan bahwa risiko inheren adalah tinggi. Yang selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Mengukur penilaian auditor mengenai risiko bahwa salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal, sama sekali tidak efektif untuk persediaan dan pergudangan karena auditor akan menetapkan faktor risiko yang tinggi. Selanjutnya, risiko audit yang dapat diterima. Ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan apabila auditor ingin memutuskan risiko audit yang dapat diterima lebih rendah. Auditor ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak salah sajikan secara material. Menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakan risiko penugasan untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Indikator yang baik mengenai derajat ketergantungan pemakai eksternal yaitu 1. Ukuran klien, 2. Distribusi kepemilikan, 3. Sifat dan jumlah kewajiban. Lalu kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan, yaitu jika klien terpaksa mengajukan permohonan kebangkrutan atau menderita kerugian yang besar setelah audit selesai. Auditor mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membela mutu audit. Evaluasi auditor atas integritas manajemen.
Perusahaan yang memiliki integritas yang rendah seringkali menjalankan urusan bisnisnya dengan cara yang akhirnya menimbulkan konflik dengan para pemegang saham. Konflik tersebut sering mempengaruhi pandangan para pemakai laporan atas mutu audit dan dapat saja muncul gugatan hukum. 8. Menilai risiko inheren. Auditor harus menilai faktor-faktor yang menyebabkan risiko inheren dan memodifikasi bukti audit untuk memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Ada beberapa faktor utama, yakni 1. Sifat bisnis klien. Seharusnya tidak berpengaruh atau hanya berpengaruh kecil terhadap risiko inheren untuk akun seperti kas, wesel tagih, dan utang hipotek. Yang kedua, hasil audit sebelumnya. Auditor akan dianggap lalai jika hasil audit tahun sebelumnya diabaikan selama mengembangkan program audit tahun berjalan. Yang ketiga, penugasan awal versus penugasan berulang. Auditor akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji setelah mengaudit klien selama beberapa tahun. Yang keempat, pihak terkait. Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta antara manajemen dan entitas perusahaan. Yang kelima, transaksi non-tunai atau kompleks. Transaksi yang melibatkan kontrak yang panjang dan kompleks. Lebih besar kemungkinannya dicatat secara salah ketimbang transaksi rutin. Yang keenam, pertimbangan untuk mencatat saldo akun dan transaksi. Banyak saldo akun seperti penyisihan untuk piutang tak tertagih, persediaan usang, kewajiban pembayaran garansi, dan cadangan kerugian pinjaman bank. Yang ketujuh, unsur-unsur populasi. Setiap item yang membentuk total populasi seringkali mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji yang material. Yang kedelapan, faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aset. Resiko kecurangan dapat dinilai untuk keseluruhan audit atau menurut siklus, akun, dan tujuan. Insentif yang kuat memenuhi ekspektasi laba yang terlalu agresif dapat mempengaruhi audit secara keseluruhan. 9. Hubungan risiko dengan bukti serta faktor yang mempengaruhi risiko. Kenaikan risiko audit yang dapat diterima menghasilkan kenaikan risiko deteksi yang direncanakan. Cara yang dilakukan yakni memodifikasi bukti audit. Selain itu, ada dua cara lain, seperti penugasan mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman. Klien dengan risiko rendah, perhatian khusus harus diberikan dalam memilih staf. Yang kedua, penugasan akan direview secara lebih seksama daripada biasanya. Jika risiko salah saji yang material tinggi untuk akun tertentu, staf yang mereview mungkin akan menghasilkan lebih banyak waktu untuk memastikan bukti sudah tepat. Selanjutnya ada risiko audit untuk segmen-segmen. Risiko audit yang dapat diterima biasanya dinilai oleh auditor selama tahap perencanaan dan tidak berubah pada setiap siklus serta akun utama. Beberapa auditor menggunakan risiko audit yang dapat diterima untuk semua segmen berdasarkan keyakinannya. Selanjutnya, menghubungkan materialitas, kinerja, dan risiko dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Para auditor dapat mengaitkan sebagian besar risiko dengan tujuan yang berbeda secara efektif dan relatif mudah menentukan hubungan antar risiko. Keterbatasan pengukuran. Sulitnya mengukur komponen model menjadi suatu keterbatasan auditor. Auditor mengembangkan berbagai jenis kertas kerja untuk membantu menghubungkan pertimbangan yang mempengaruhi bukti audit dengan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan. Hubungan resiko dan materialitas dengan bukti audit. Secara bersama-sama, keduanya mengukur ketidakpastian jumlah dengan besaran tertentu. Merevisi risiko dan bukti. Model risiko audit terutama merupakan model perencanaan, sehingga penggunaannya terbatas pada mengevaluasi hasil audit saja. Tidak ada kesulitan yang dihadapi audit dalam mengumpulkan bukti yang direncanakan dan disimpulkan. Namun, penilaian atas resiko pengendalian atau resiko inheren ditetapkan terlalu rendah, atau resiko yang diterima terlalu tinggi. Maka, auditor harus mengikuti langkah berikut. Yang pertama, auditor harus merevisi penilaian awal atas tingkat resiko yang tepat. Yang kedua, auditor harus mempertimbangkan dampak revisi tersebut dengan kebutuhan bukti tanpa menggunakan model resiko audit. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.